Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman siswa dan siswi kelas 10 akuntansi 1 SMK Negeri 8 Pandeglang. Hai teman-teman, mungkin beberapa hari sebelumnya kakak sudah memperkenalkan diri di grup kelas kita. Ya, kakak ini Kak Desi, mungkin kita belum pernah bertemu ya. Oke teman-teman, di pertemuan daring kita kali ini kakak akan memberikan kalian materi berdasarkan hasil asesmen yang telah kakak berikan dan juga telah kalian isi. Apa itu materinya? Mungkin kita langsung saja ya membahas materinya. Oke, kita akan membahas materi mengenai mengelola emosi dengan baik. Apa itu emosi? Di sini teman-teman apakah sudah mengetahui mengenai definisi emosi itu apa? Nah, akan kita bahas. Di sini ada menurut pendapatnya Walgito pada tahun 2010 yang menyatakan bahwa emosi adalah keadaan yang ditimbulkan oleh situasi tertentu dan emosi cenderung terjadi dalam kaitannya dengan perilaku yang mengarah terhadap sesuatu, dan perilaku tersebut pada umumnya disertai adanya ekspresi kejasmanian sehingga orang lain dapat mengetahui bahwa seseorang sedang mengalami emosi. Nah, maksudnya di sini emosi adalah suatu keadaan yang disebabkan oleh hal-hal tertentu yang menyebabkan seseorang menjadi emosi. Nah, contohnya nih, misalnya teman kita merusakkan handphone kita. Nah, tentu kita akan marah karena handphone itu penting untuk kita bisa berkomunikasi dan juga bisa mendapatkan informasi penting. Nah, seperti itu. Di sini ada bagaimana sih seseorang bisa mengetahui bahwa kita sedang mengalami emosi. Nah, di sini kan ada ekspresi kejasmanian. Nah, ekspresi kejasmanian ini maksudnya adalah ekspresi kita saat emosi ataupun tubuh kita nih. Misalnya biasanya ini lebih cenderung terjadi terhadap laki-laki ketika sedang marah, tentu secara tidak langsung akan mengepalkan tangan. Nah, itulah orang lain bisa mengetahui bahwa kita sedang marah terhadap teman kita karena melakukan kesalahan. Nah, dengan mengepal tangan bisa gerakan tubuh atau ekspresi muka kita. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya yaitu mengenai emosi manusia terbagi menjadi dua. Di sini ada pendapatnya menurut Gom dan Klor yang menyatakan emosi manusia terbagi menjadi dua, yaitu ada emosi positif dan juga emosi negatif. Emosi positif adalah emosi yang menenangkan dan juga menyenangkan seperti ceria, gembira, semangat, tenang, dan juga rileks. Nah, contohnya itu seperti yang ada pada gambar ini mengenai emosi positif, bisa teman-teman lihat. Nah, emosi positif ini akan membuat keadaan psikologis manusia menjadi lebih positif, menjadi positif. Sebaliknya nih teman-teman, mengenai emosi negatif adalah emosi yang menyusahkan dan tidak menyenangkan, seperti marah, kecewa, putus asa, dan juga frustasi. Nah, bisa teman-teman lihat contohnya seperti yang ada di gambar ini mengenai emosi negatif. Nah, emosi negatif ini akan membuat keadaan psikologis manusia menjadi negatif. Nah, seperti itu teman-teman. Baik, bisa kita lanjut. Selanjutnya yaitu cara mengendalikan emosi. Di sini ada menurut Supeno pada tahun 2009. Nah, yang pertama ini ada merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, kita bisa menempatkan diri di posisi orang lain. Mungkin penyebab kita merasa marah atau memiliki mood yang kurang bagus atau tidak baik adalah akibat dari tingkah laku orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, di sini kita bisa mencoba dengan menempatkan diri di posisi orang tersebut agar kita lebih mudah menerima keadaan dan juga mencoba lebih sabar. Nah, yang kedua ada menenangkan hati. Nah, menenangkan hati bisa kita menenangkan diri kita dengan mengambil napas lalu menutup mata. Nah, bisa juga dengan sadarilah keberadaan, perasaan, dan pikiran kita saat ini, termasuk juga dengan keadaan di sekitar kita. Nah, hal ini juga dapat membuat kita lebih sadar dan bersikap lebih positif dalam merespon
segala sesuatu. Nah, yang ketiga ada mencari kesibukan. Nah, mencari kesibukan bisa juga dengan kita melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat kita senang, yang menyenangkan. Nah, seperti berolahraga. Nah, kegiatan ini juga tidak hanya menyenangkan, namun juga merupakan sarana untuk mengelola stres, seperti misalnya yoga, aerobik, ataupun beberapa contoh latihan fisik yang baik bagi kesehatan mental. Nah, yang kedua itu mempelajari kemampuan baru seperti mempelajari bahasa ataupun alat musik yang dapat membangkitkan kepercayaan diri kita dan juga menjadi salah satu cara yang baik untuk mengendalikan emosi. Nah, yang keempat itu berbicara dengan orang lain. Nah, berbicara dengan orang lain ini bisa dengan menjaga komunikasi dengan orang-orang terdekat kita, seperti keluarga, sahabat, ataupun tetangga yang bisa membuat kita nyaman. Keluarga dan sahabat bisa menjadi tempat berbagi ketika kita sedang menghadapi kesulitan ataupun permasalahan yang berat. Nah, bisa juga dengan memberikan senyum, waktu, ataupun bantuan untuk orang lain. Nah, semua hal ini dapat membawa pengaruh positif bagi diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Nah, kita juga bisa mencoba untuk mengikuti program seperti bakti sosial, menjadi relawan, ataupun mendonorkan darah. Yang kelima itu menemukan penyebab masalah dan mencari solusi. Ketika kita sedang menghadapi masalah, sedang mempunyai masalah, kita harus mencari tahu nih dan menemukan akar penyebab permasalahannya itu apa. Setelah kita menemukan akar penyebab permasalahannya, kita bisa dengan mencari solusi yang terbaik untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi. Nah, yang keenam ini adanya keinginan untuk menjadi orang baik. Jadi bisa dengan kita berpikiran dan bersikap positif. Nah, mungkin kita tidak dapat mengubah situasi yang buruk yang menimpa kita, namun kita bisa dengan mengubah sudut pandang kita sendiri untuk melihat situasi tersebut menjadi lebih positif. Misalnya itu dengan ketika kita merasa kecewa karena mendapatkan banyak kritik pada saat kita presentasi yang baru saja kita lakukan. Nah, pada situasi seperti ini kita dengan bisa mencoba berpikiran sisi positifnya dari kritikan yang kita dapat. Nah, misalnya bahwa kritik tersebut sebenarnya dapat bermanfaat bagi pertumbuhan karir kita nanti, teman-teman. Nah, bisa juga dengan menyadari tidak ada seorang pun yang sempurna. Jadi penting yang harus diingat adalah bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna dalam hidup ini. Jadi pastikan kita tidak menuntut orang lain untuk melakukan hal yang sama seperti apa yang kita lakukan. Selanjutnya, tidak peduli dan melupakan masalah. Jadi ketika kita sedang menghadapi masalah, ada baiknya kita tidak terlalu memikirkannya karena itu akan menyebabkan kita menjadi stres dan tidak ingin melakukan hal apapun. Misalkan kita tidak nafsu makan, jadi itu kan tidak baik untuk kesehatan juga. Sebaiknya jangan terlalu dipikirkan. Nah, yang kedelapan ini berpikir secara rasional sebelum bertindak. Jadi kita sebelum melakukan hal apapun, sebelum memutuskan hal apapun, ada baiknya kita berpikir terlebih dahulu baik buruknya, positif dan negatifnya tentang apa yang akan kita putuskan, seperti itu. Yang kesembilan itu ada diversifikasi tujuan. Jadi semakin banyak cita-cita dan impian kita, maka kita akan sibuk dengan berita untuk kita bisa meraih cita-cita kita. Nah, tetapkan impian kita dan kita bisa mencapainya bila kita berusaha dengan keras, berusaha dengan giat. Nah, hal itu akan membuat hal yang sepele tidak akan menjadi penting karena kita sibuk meraih impian kita. Mengikuti hawa nafsu itu hanya akan mencapakan waktu kita yang amat berharga. Nah, selanjutnya itu kendalikan emosi dan kemarahan. Nah, kita bisa dengan hindari situasi yang bisa memicu munculnya emosi negatif.
Contohnya itu, jika kita mulai kesal saat kita sedang terburu-buru dan terjebak macet, maka kita bisa dengan mengatur waktu kembali untuk berangkat lebih pagi saat arus jalan sedang tidak terlalu macet. Nah, yang terakhir itu mendengarkan dengan sabar. Bersabar itu selalu menjadi hal yang utama dan paling utama agar kita dapat mengelola emosi dengan baik. Banyak kemarahan yang meluap terjadi itu karena kita kurang sabar. Sabar seakan menjadi kunci utama untuk mendapatkan suasana hati yang baik. Selanjutnya, kemampuan mengelola emosi. Nah, yang pertama itu menurut pendapatnya Goleman pada tahun 2007 yang mengatakan bahwa kemampuan mengelola emosi merupakan kemampuan untuk mengatasi emosinya sendiri agar terungkap dengan tepat. Jadi, individu yang tingkat kemampuan mengelola emosinya rendah akan terus-menerus bertarung melawan perasaan murung. Sementara individu yang tingkat kemampuan mengelola emosinya cukup baik akan cepat bangkit kembali dari keterpurukan. Nah, yang kedua itu menurut pendapatnya Fatimah pada tahun 2006 yang mengartikan kemampuan mengelola emosi sebagai kemampuan untuk menangani emosi agar terungkap dengan tepat. Jadi titik orang dikatakan berhasil dalam mengelola emosinya apabila individu mampu menghibur diri ketika ditimpa kesedihan, dapat melepaskan kecemasan, kemurungan atau ketersinggungan dan bangkit kembali dengan cepat. Dan yang ketiga itu menurut Safaria dan Saputra pada tahun 2009 yang mengungkapkan bahwa orang yang memiliki kemampuan mengelola emosi akan lebih cakap menangani ketegangan emosinya. Sebaliknya, individu dengan kemampuan mengelola emosinya rendah akan cenderung mudah stres, marah, tersinggung, dan mudah kehilangan semangat. Jadi kesimpulannya itu, jika individu yang memiliki emosinya cukup baik, maksudnya mengelola emosinya cukup baik, maka individu tersebut akan mudah cepat bangkit kembali dari keterpurukan. Nah, sebaliknya jika individu tidak memiliki kemampuan mengelola emosinya rendah, maka dia akan cenderung mudah stres dan tidak bisa melawan atau bertarung melawan perasaan murungnya. Jadi dia tetap berada di keterpurukan, dia tidak bisa bangkit dari keterpurukan. Seperti itu, teman-teman. Cukup sekian materi yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung bertanya mengenai materi yang sudah kakak sampaikan. Aktif bertanya ya